Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aurel Putri Ramadhani dengan NIM 2305167. Saya akan menjelaskan materi tentang telco churn untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2. Jadi, langsung aja kita ke materinya. Di sini itu ada yang namanya data science. Jadi dalam data science ini itu ada 4 tahapan besar. Yang pertama ada data understanding. Di data understanding ini yaitu tahap di mana kita kenalan sama si datanya gitu. Yang kedua ada exploratory data analysis. Jadi di sini itu kita lebih kayak ngobrol lebih dalam sama si datanya atau deep talk gitu sama si datanya. Yang ketiga ada data pre-processing. Nah, di sini kita tuh sebelum ngasih data ke mesin learning gitu ya, kita harus bersihin dulu datanya. Ibaratnya nih ya, kalau kita mau masak, nah si sayurannya itu dicuci dulu, dipotong-potong dulu, baru dimasak gitu. Terus yang terakhir atau yang keempat ada training dan tuning models. Jadi ini tuh proses di mana kita melatih algoritma buat belajar dari data supaya dia bisa memprediksi hasil di masa depan. Kita lanjut aja ke praktikumnya gitu ya. Di praktikum ini saya memakai dataset dari file bernama tugas.csv yang isinya adalah informasi mengenai pelanggan dari sebuah perusahaan telekomunikasi yang didapat dari dosen pengampu mata kuliah praktikum sistem telekomunikasi 2. Tujuan utamanya adalah untuk membuat prediksi apakah pelanggan akan berhenti berlangganan atau tidak. Nah, ini juga bisa dikenal dengan istilah customer churn. Oke, sebelum kita masuk ke prosesnya, yang pertama kita harus import dulu si file CSV ini ke dalam bentuk pandas. Kita menggunakan pandas ya. Di sini pandas kita persingkat menjadi PD. DF ini adalah data frame dan juga pd.read CSV di mana pandas ini akan membaca file CSV. File CSV-nya yaitu ada di folder UTS slash tugasnya. Nama filenya adalah tugas.csv. Langsung aja ke data set dan data understanding. Di sini ada data head. Data head ini akan menampilkan baris teratas dari data yang ada di file tugas.csv. Di sini ada 5 baris ya. Baris pertama 0, 1, 2, 3, dan juga 4 gitu. Dan yang ke selanjutnya itu ada df tile akan menampilkan 3 baris terendah gitu. Jadi kalau yang df feed itu teratas, kalau df tile itu terendah. Kenapa sih di sini ada angka 3 sedangkan di atas itu nggak ada? Dan juga kenapa ya sih yang atas 5 yang bawah malah cuma 3 gitu. Jadi ini tuh fungsinya kenapa ini nggak dimasukin angka, itu agar menjadi ke defaultnya atau setelan awalnya itu ada di 5. Jadi itu dia defaultnya akan menampilkan 5 baris. Sedangkan kalau di sininya nih, di tengah-tengah ini dikasih angka nih, isinya kita kasih angka gitu, itu bakal sesuai dengan baris yang kita mau. Nih saya mengisi dengan angka 3, maka hasilnya menampilkan 3 baris aja gitu. Selanjutnya ada DF Save. DF Save ini tuh lebih ke menampilkan isinya gitu. Jadi ada apa aja, tapi cuma menampilkan baris sama kolomnya aja gitu. Ini ada 7.043 baris dan juga ada 21 kolom. Sedangkan untuk DF columns ini itu fungsinya untuk menampilkan ada kolom apa aja sih yang ada di uh, file tugas.csv. Selanjutnya ini ada DF info. Di DF info ini tentunya lebih lengkap ya. Ini mencakup semuanya yang menjelaskan ada apa aja sih di file tugas.csv tersebut. Di sini ada kelas pandas core frame data frame. Gini tuh kita pakai pandas gitu ya. Dan ini ada range indeksnya ada 7.043 entries atau baris sampai mulai dari 0 ke 7.042 gitu. Ada juga 21 kolom. Di mana 21 kolomnya ini dijelasin di sini ya.
ada kolom apa aja, ada customer ID, gender, senior citizen, dan lain sebagainya. Terus ini juga ada null atau non null ya di sini. Ini itu artinya ada 7.043 data yang terisi atau tidak kosong gitu. Di sini ada data tipe atau tipe datanya ya. Di sini ada tiga jenis tipe data, ada float 64, ada integer 64, juga ada objek. Nah, di sini untuk yang float 64 ini tuh tipe data numerik desimal. Jadi misalnya dia menampilkan data yang 70,5 yang ada koma-komanya gitu. Sedangkan kalau yang integer 64 dia itu menampilkan numerik yang bilangan bulat yang nggak ada komanya. Kalau yang objek gitu lebih ke kategori yang per kategori atau per string gitu. Misalnya dia menampilkan yes no atau menampilkan perempuan atau lelaki kayak gitu, wanita pria. Ini dia menggunakan memori sebesar 1,1 MB. Nah, untuk DF describe ini tuh lebih ke mendeskripsikan data, tapi lebih ke secara statistiknya gitu. Ini ada count, ada 7.043 data yang terisi, ada mean atau rata-ratanya, ada STD atau bisa disebut dengan standar deviasi atau penyebaran datanya, ada mean atau nilai terendahnya. Jadi di senior citizen itu nilai terendahnya 0, kalau di tenur nilai terendahnya ada 0 juga, tapi kalau di money chart dia nilai terendahnya ada di 18,25 gitu. Untuk yang 25% ini masuknya ke kuartil 1 kalau kita belajar statistika ya. Dan yang 50% ini masuk ke kuartil 2 dan yang 75% masuk ke kuartil 3. Kalau max ini dia ke nilai yang paling besar yang ada di uh, data tersebut gitu. Selanjutnya ini ada print df is null. Ini tuh untuk menampilkan jumlah data yang kosong, tapi ternyata di sini nggak ada data yang kosong gitu. Biasanya kalau ada data yang kosong, ini tuh ada tulisannya di sini ada satu nih senior citizen satu, berarti ada data yang kosong di bagian senior citizen satu kolom gitu. Di sini nggak ada data kosong. Selanjutnya ada print df unique. Jadi ini tuh berfungsi untuk mencari nilai unik. Ada berapa aja sih nilai unik gitu. Kalau di customer ID itu ada 7.043 nilai unik. Iya dong, kenapa unik semua? Karena di customer ID tentu aja setiap customer itu ID-nya atau identitasnya bakal berbeda satu sama yang lainnya gitu. Kalau di gender itu ada dua, pasti karena ada pria dan juga ada wanita. Tuh, dan juga yang lainnya di sini dijelasin ada berapa nilai yang unik gitu. Selanjutnya di sini ada print df gender. Oke, di sini biar lebih jelas ya nih untuk mencari ada nilai unik apa aja di gender gitu. Makanya pakai rumus kayak begini atau ada kode pengkodean gini. Ada female dan juga male. Terus juga untuk yang bagian kontrak itu data uniknya ada yang month to month, 1 year, juga ada 2 years gitu. Dan juga ada internet service-nya gitu. Dan untuk menampilkan kolom yang lainnya ada data unik apa aja itu juga bisa tinggal ganti ininya tinggal diganti pakai sesuai yang kita mau aja gitu. Selanjutnya ada df, ini ada display df dot describe ini yang include objek. Kalau yang tadi df describe biasa yang tidak ada objeknya, kalau ini ada objeknya gitu. Perbedaannya di situ. Kalau yang awal itu cuma menampilkan bagian ininya aja. Kalau yang kedua ini dia menampilkannya objeknya juga di bawah. Kayak data tipenya dia objek tuh data tipe yang objek ke bawah juga di sini. Ada count, ada 7.043 data yang terisi, terus ada yang uniknya di kolom tersebut ada berapa aja, terus ada top atau yang apa ya, yang teratasnya gitu ya, data teratasnya gitu, apa sih yang paling sering muncul atau modusnya gitu. Kalau di gender itu ada male yang paling banyak gitu. Untuk frekuensi itu adalah berapa sering kemunculannya. Nah, kalau di male ini ternyata ada 3.555 orang gitu. Selanjutnya ada di EDA. Nah,
di EDA ini itu lebih ke untuk visualisasinya gitu. Yang pertama kita akan memvisualisasikan gitu tenure dan juga money chart dalam bentuk histogram gitu, histogram ya. Nah, di sini untuk tenure kita pakai sky blue dan untuk money chart kita memakai colornya itu salmon, warna salmon. Nah, di sini kelihatan ya untuk tenur ini itu seberapa lama pelanggannya gitu, ada seberapa lama sih mereka gitu. Dan tujuannya itu ya biar kita bisa ngeliat visualisasinya gitu, biar gampang untuk membaca datanya. Selanjutnya ini ada dibuatin box plot. Gunanya buat apa sih dibuatin box plot gitu ya? Dibuatin box plot ya buat mencari pencilan atau outliernya. Tapi ternyata untuk di tenure dia nggak ada yang namanya pencilan. Di money chart sebenarnya begitu. Tetapi di bagian senior citizen ternyata ada pencilan, ada outliernya. Gitu. Selanjutnya ini ada yang bagian churn. Churn ini itu dalam konteks telco atau telekomunikasi berarti pelanggan yang berhenti berlangganan atau keluar dari layanan. Nah, di data set telco churn itu dalam konteks churn berisi informasi apakah seseorang pelanggan masih aktif atau sudah berhenti. Kalau churn yang adanya yes berarti pelanggannya berhenti. Kalau no berarti masih aktif gitu. Nah, fungsinya buat apa sih? Fungsinya ya buat memprediksi target gitu. Jadi ini tuh biar kita tahu siapa aja sih yang memungkinkan untuk berhenti berlangganan. Juga dapat membantu perusahaan mengurangi kehilangan pelanggan. Nah, di sini kita membuatkan diagram lingkarannya ya. Di sini kebanyakan yang masih aktif atau tidak berhenti berlangganan ada 73,5% dan juga yang berhenti berlangganan ada 26,5%. Ini ada DF ISNA.sum. Nah, DF ISNA ini juga menampilkan kolom yang kosong. Ada data yang kosong nggak sih di file tersebut? Ternyata nggak ada. Jadi apa sih bedanya DF ISNA dengan DF ISNUL? Sebenarnya nggak ada bedanya, sama aja. Oke, selanjutnya kita ke data pre-processing. Guys, kita masuk ke data pre-processing. Di sini itu di data pre-processing ini juga sebenarnya masih sama kayak yang di EDA tadi. Cuman ini tuh bedanya ada di bagian ini cuman bagian yang churn doang. Jadi distribusi data churn gitu. Kalau by gender sesuai dengan gendernya itu ada di yang memilih untuk tetap berlangganan itu yang biru itu female ya. Female di mendekati 2.500. Kalau yang male tuh lebih tinggi dari yang female gitu ya. Kita dapat lihat terus di bagian partner juga sama aja gitu sebaran datanya. Terus ini sama aja yang lainnya juga. Kita lanjut aja ke yang selanjutnya. Ini ada sama masih sebaran data, cuman ini monthly chart versus tenure. Jadi dia visualisasinya ada dua. Nah, di sini visualisasi untuk yang titik-titik yang warna merah itu pelanggan yang churn atau berhenti. Sedangkan yang biru itu pelanggan yang tetap berlangganan gitu. Ini kalau warnanya semakin ke atas berarti dia semakin tinggi gitu ya. Terus kalau dia warnanya semakin gelap berarti semakin dikit. Tujuannya buat lihat visualnya aja gitu. Apakah pelanggan dengan tagihan tinggi akan lama berlangganan atau lebih cenderung churn gitu atau berhenti berlangganan gitu sih. Di sini juga ada ya dalam bentuk numeriknya. Untuk yang bagian tenur itu yang tidak churn yang tetap berlangganan ada 37.000 sekian, 37, sekian. Kalau money chartnya dia ada di 61, sekian gitu. Kelihatan sih bedanya perbandingannya gitu kan. Nah, kalau dijumlahin ini tetap jadi 100%. Jadi yang no yang tetap berlangganan dari tenur dan money chart tuh dapat terlihat.
Selanjutnya ini ada kode untuk yang namanya menghitung total pendapatan atau revenue dari dua kelompok gitu. Tujuannya ya ini biar tahu seberapa besar kerugian jika pelanggannya berhenti berlangganan. Ya, ini untuk yang kode ini itu dia akan membersihkan data, jadi lebih gampang untuk diolah. Dia akan merubah di bagian text support misalnya. Internet service jadi nol gitu. Jadi true, jadi no gitu. Diubah di sini. Kan tadi di internet service misalnya ada apa gitu, ada value-nya apa gitu. Nah, di bagian text support kita lihat, no, ini jadi diganti jadi no, no, yes, yo, no, yes gitu, no, yes, no, yes. Selanjutnya ini ada di bagian kode yang berfungsi untuk mengecek nilai-nilai unik di setiap kolom. Nah, di sini kelihatan perbedaan dan di awal ada beberapa nilai unik. Kalau sekarang nilai uniknya berubah, ada yang yes, no, yes, no. Tuh kebanyakan yes, no. Selanjutnya kita mencari data kosong lagi di Evisna. Kalau udah, ini ada kode yang digunakan untuk membersihkan kolom. Total chart gitu kan. Di mana nilai yang bukan angka akan diganti dengan rata-rata yang nilai yang valid gitu. Terus yang selanjutnya ini ada yang berfungsi untuk mengubah kolom total charge menjadi tipe data numerik gitu. Tujuannya untuk memastikan bahwa total charge bisa dihitung, digabungkan, atau digunakan dalam visualisasi yang dan juga pelatihan model gitu tanpa error. Kalau ini DF drop, customer ID, senior citizen, dan juga gender. Artinya si kolom customer ID, senior citizen, gender itu bakal di drop atau dihilangkan gitu. Ini tuh berfungsi untuk menyederhanakan agar data hanya fitur yang penting aja yang ada yang digunain gitu di khusus modeling. Selanjutnya ini labeling, di labelin gitu. Misalnya kalau yes gitu dia diubah jadi satu, kalau no diubah jadi nol, itu namanya proses labeling. Nah, kalau yang tadi kelihatan yes, no, sekarang jadi satu, nol, nol, nol gitu kan. Beda banget. Selanjutnya, ini ada kode yang digunakan untuk menormalkan data numerik ke dalam rentang 0 hingga 1 menggunakan min-max scalar. Jadi, fungsi min-max ini yaitu untuk mengskala ulang data agar semua nilainya berada di antara 0 juga 1. Nah, di sini kan di tenure nih, bisa dilihat ya, yang awalnya 1, 3, 4, 2, 4, 5. Dia diubah nih jadi 0,01, 0,4. Jadi, dalam rentang 0 dan 1. Gitu. Selanjutnya ini ada eh, kode yang digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan juga data uji. Nah, ini tuh penting untuk membangun dan juga menguji model machine learning. Tujuannya sih untuk melatih model pada sebagian data atau training set, lalu mengujinya pada data lain atau testing set guna untuk mengukur kinerja model secara objektif. Gitu sih. Terus selanjutnya ini ada yang menampilkan ada gak sih data kosong? Ternyata di sini juga sama, nggak ada data kosong. Ini ada extract step. Ini tuh digunakan untuk melihat dimensi dari data latih uh, fitur setelah proses pembagian data. Ini tuh yang artinya ada 5.634 baris data latih dan juga ada 16 kolom fitur gitu tanpa kolom target churn. Tuh, tujuannya untuk memastikan bahwa data berhasil dibagi dengan benar dan jumlah fitur serta data latih sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau ya bagian trainer gitu kan, value counts itu artinya kita dapat digunain untuk menghitung jumlah label target di data latih. Ada 4.138 data yang tidak churn dan juga ini ada
1497,6 yang churn atau berlangganan. Tujuan untuk mengecek distribusi datanya gitu kan ya. Selanjutnya ini ada untuk mengimbangi data gitu. Jadi untuk untuk menangani data yang tidak seimbang atau imbalance data pada label target ya train ini di sini kan ini nggak seimbang, makanya kita harus menggunakan teknik atau metode untuk menyeimbangkan data yang disebut dengan teknik smooth gitu, di mana nanti datanya bakal jadi seimbang. No, jadi 4138 sama-sama 4138. Nah, kenapa bisa sama? Karena menggunakan teknik oversampling. Nah, di sini bisa dilihat nih extrainnya yang awalnya dia itu cuma 5.634 berubah jadi 8.276 data. Apa sih? Ya, itu ada kolom barisnya bertambah, datanya bertambah karena proses oversampling. Di data training ini itu berfungsi untuk membandingkan performa beberapa model machine learning menggunakan key fold cross validation. Tujuannya adalah untuk melihat model mana yang paling stabil dan juga akurat. Gitu. Di sini ada model logistik, terus ada connect board, ada decision tree dan lain sebagainya. Ada KNN dan di sini tuh kita memakai berbagai model. Nah, dari hasil ini ternyata yang paling bagus tuh ada di Random Forest dan juga KGBoost. Nah, untuk di Random Forest ada 0,838. Kalau dibuletin ini jadi 0,34. Kalau KGBoost juga sama, kalau dibuletin jadi 0,34. Jadi ada dua model yang cukup baik gitu. Selanjutnya, ini adalah proses evaluasi. Jadi kode ini digunakan untuk mengevaluasi model random forest secara lebih mendalam menggunakan 5-fold cross validation. Ditambah menampilkan confusion metric di setiap foldnya. Jadi di sini si random forest bakal dibagi ke 4 kotak gitu ya. Di sini ada kotak true positif, di juga ada true negatif, ada false positif, ada juga false negatifnya. Di sini kita bisa lihat ya, kalau diagonal atas kiri bawah itu atas kiri juga bawah kanan. Ya, ini bagus, prediksinya biasanya benar gitu. Jadi si tabelnya seperti itu. Yang pertama, percobaan pertama, yang percobaan kedua, di sini kita bisa lihat ya bahwa rata-rata akurasinya di 0,99. Tuh, ini nilai akurasi kita menggunakan random forest. Selanjutnya ini kita menggunakan KNN. Di KNN juga sama, gitu kita bagi ke 4 kolom di sini. Tapi lihat ya kalau warnanya semakin gelap itu tandanya semakin rendah. Kalau datanya semakin bagus dia warnanya bakal semakin cerah. Tuh yang keterangan di sini. Di sini untuk yang bagian KNN dia nilai akurasinya di 0,78 gitu ya rata-ratanya. Selanjutnya ini KNN tanpa asumsi. Kita bisa lihat ya hasil perbedaan sama yang awal. Kalau yang atas mah dia menggunakan asumsi. Kalau yang KNN yang kedua ini dia tidak menggunakan asumsi gitu. Dan hasilnya pun berbeda. Tuh hasil ini juga beda banget sama yang atas ya. Dengan rata-ratanya ada di rata-rata akurasinya di 0,78 79 lah ya. Selanjutnya ini ada yang namanya proses hyperparameter tuning. Jadi ini tuh fungsi untuk mengoptimalisasikan
dengan eksplorasi parameter gitu. Di sini kita tetap menggunakan yang model KNN, di sini KNN ya, tetap pakai KNN. Di sini dengan kita ke random search gitu, dieksplorasi lagi parameternya, hasilnya akan seperti ini, hasil seperti ini guys. Jadi hasilnya itu akurasinya di with base hyperparameternya ada di 0,733. Jadi di sini bisa dilihat akurasinya semakin menurun ternyata ya. Terus untuk selanjutnya ini yang tanpa asumsi. Ternyata dia kalau tanpa asumsi nilainya bakal semakin bagus. Jangan dia berubah jadi ke 0,7978 yang rata-rata di 0,796 atau bisa dibilang ke 0,8 agar menyentuh 0,8. Setelah kita mengeksplorasi, mengevaluasi dan juga mencoba beberapa model machine learning gitu ya. Di sini kita dapat simpulkan gitu bahwa random forest ini adalah model yang terbaik gitu ya. Kenapa sih? Karena akurasinya tinggi, terus ada F1 skornya seimbang, terus juga mampu menangani data yang tidak seimbang dengan baik. Hasilnya juga konsisten. Jadi, kalau kita pengen pakai model ini buat sistem prediksi nyata, random forest adalah pilihan yang sangat bagus. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.